Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa qala aidan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sedang salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita hormati Ustaz Awang serta seluruh tim DKM dan jemaah sekalian. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Sudah mulai masuk ke wilayah Nusantara. Kemarin sudah sempat membahas Islam dan ilmu, Islam dan kemaritiman. Insyaallah hari ini kita membahas bagaimana lalu proses masuknya Islam sampai ke Nusantara pada saat itu. Yang pertama, memang perintah untuk berpetualang itu ada Pak di dalam Islam. Jadi Islam ini memang agama yang mengajarkan umatnya untuk memiliki wawasan yang luas. Makanya minimal satu kali kita jadi orang yang go internasional, minimal banget. Perintah apa Pak dalam rukun Islam? Haji. Minimal kita berangkat satu kali ke luar negeri. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpetualang misalnya di dalam surat Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin. Dialah Allah walladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menghamparkan bagimu bumi. Jalula famshu fi manakibiha, maka telusurilah bumi ini. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki dari sana. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah engkau akan kembali. Para ulama menafsirkan ini ya memang sejauh-jauh kita melangkah pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah juga menantang tadi di ayat kedua yang saya kutip di awal. Surat apa tuh Pak? Surat Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai ya ma'syaral jinni, sekelompok jin ya, wal insi, dan kelompok manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, jika kalian sanggup melintasi langit dan bumi, fangfuzu, maka apa Pak? Fangfuzu, lintasilah. La tangfuzuna illa, kamu tidak akan sanggup kecuali bisultan, dengan kekuatan. Konon ayat inilah yang juga begitu memperkuat Pak Habibie dulu dalam membuat pesawat pertama dan terakhir kita mungkin ya. Sekarang pesawatnya sudah dimuseumkan, N250. Pak Habibie dulu berpegangan pada ayat ini karena ini bagian dari perintah Allah, selain memang untuk tujuannya mempersatukan Indonesia. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini paling tidak yang memerintahkan untuk berpetualangan, dan memang petualangannya dalam rangka apa? Di antaranya tentu dalam rangka dakwah. Nah, hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, maka Islam nyampai ke Indonesia. Ada 3 pendapat yang mungkin sudah sama-sama kita fahami. Abad berapa aja tuh Pak Islam ke Indonesia? Pendapat pertama adalah abad ke-7.
Ini merupakan teori dari tokoh Indonesia Buya Hamka. Hamka bilang abad ke-7 tepatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Sudah ada delegasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang berangkat menuju ke Nusantara pada saat itu. Jadi pada saat itu Nusantara tuh, Indonesia belum ada. Nah, abad ke-7 ditandai dengan buktinya apa? Memang sudah ada transaksi dagang di kampung yang sempat kita bahas kemarin, kampung Barus. Dan ada catatan orang-orang Cina yang menyatakan abad ke-7 memang sudah ada orang Tasih. Jadi orang Cina menyebut orang Muslim itu Tasih. Tasih itu sebutan Cina, orang Cina pada saat itu pada orang-orang Muslim. Ta straight itu sih, tasih. Jadi kalau kita membaca buku sejarah kemudian ada tulisan tentang tasih, tasih itu merujuk pada Muslim. Kalau orang Inggris misalnya dalam perang salib dia menyebutnya itu Moor, bangsa Moor, M-O-O-R, Moor. Jadi banyak istilah penyebutan kepada Muslimin ya di dalam sejarah itu. Orang Cina menyebut kita tasih. Dan ini ada dokumennya. Sehingga memang abad ke-7 sudah ada orang Muslim di Nusantara menurut Buya Hamka abad ke-7. Dari mana asalnya? Dari Mekah. Jadi sering disebut juga abad ke-7 ini sebagai teori Mekah. Lantas bagaimana, kan Mekah itu hari ini mazhabnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mayoritas mazhab kerajaannya. Sedangkan Indonesia mazhab Imam Syafi'i gimana? Gimana Pak jawabannya Pak? Abad ke-7 belum ada mazhab bos. Abad ke-7 belum ada mazhab. Imam Syafi'i bahkan belum lahir. Imam Abu Hanifah itu kalau saya tidak salah 80 Hijriah lahir. Imam Malik 93 Hijriah. Imam Syafi'i 150 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal 163 Hijriah. Jadi imam mazhab itu berurutan imam mana ya Pak tadi? Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal rahimakumullah ajma'in. Ini jadi jauh sebelum itu peristiwa ini terjadi. Pun demikian, dahulu pun Saudi memang tidak bermazhab. Hanya belakangan ketika nanti terjadi revolusi antara Ibnu Saud dengan Wahab, Syekh Abdul Wahab yang kita kenal dengan membawa pemahaman Wahabi, maka kemudian Saudi memegang satu mazhab yang mayoritas dianut oleh masyarakatnya, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi sebelumnya kita ketahui Saudi sendiri justru juga memegang mazhab Imam Malik, karena Imam Malik ini tinggal di Madinah, beliau Imam Madinah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga sempat belajar di Madinah bersama dengan Imam Malik. Kan dalam kisahnya kalau kita baca kisah Imam Syafi'i, begitu beliau datang ke rumahnya Imam Malik, yang ngebuka pintunya ini pembantunya Imam Malik. Kata pembantunya bilang kepada Imam Malik, Imam ada datang seorang muda, siapa namanya? Idris Asy-Syafi'i. Mau ngapain? Mau belajar padamu. Kata Imam Malik apa? Kalau mau belajar sama saya baca dulu kitab saya. Beliau punya kitab Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, kitabnya udah di sini. Karena kelebihan Imam Syafi'i apa Pak? Imam Syafi'i ini kalau baca buku ya, di balik halamannya buku yang baru dibaca hafal Pak. Kita gimana Pak? Kita dibulak balik ngerti enggak, apalagi hafal enggak, ngerti enggak. Imam Syafi'i masya Allah kelebihannya itu Pak, memang sangat cerdas ya. Jadi beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta jauh sebelum bertemu dengan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i walaupun muridnya Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak mengikuti mazhabnya Imam Malik. Buktinya apa? Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri yang kita kenal dengan mazhab
Imam Syafi'i punya banyak hal yang tidak sesuai dengan kalimat-kalimatnya Imam Malik. Tapi pelajaran berharganya apa? Adakah kita temukan Imam Syafi'i mentahzir Imam Malik? Nggak ada. Adakah kita temukan Imam Syafi'i berkata hal-hal yang buruk tentang Imam Malik? Tidak ada sama sekali. Jadi Imam Syafi'i walaupun tidak mengikuti seluruh pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak pernah menghina. Hari ini ada sebagian ustadz, ya Allah, gampang menghina, gampang mendiskreditkan, gampang memojokkan ustadz yang lain hanya karena satu dua hal yang berbeda, mentahzir. Bahkan yang lebih parah, takfiri, ya, mengkafirkan orang lain. Oh iya, naudzubillah min dzalik. Saya kadang-kadang merenung dulu tuh ulama-ulama kita, kiai kita, wali songo mengislamkan orang kafir, Pak. Sekarang ada orang yang mengkafirkan orang Islam. Lain kebalik gitu. Harusnya orang kafir diislamkan, ini orang Islam di kafir-kafirkan hanya karena satu dua hal yang tidak sesuai. Jangan sampai kita memiliki pandangan sempit seperti ini. Kalau keluar sedikit dari pembahasan kita, saya merenung kalimat seorang kawan saya PhD di Inggris. Beliau ngambil tentang sumber daya alam, jadi resources gitu. S2-nya sebelum di Birmi itu di London, di King College. Ketika ketemu kami di Inggris, ngobrol lah. Dia pernah dapat satu mata kuliah itu tentang bagaimana negara-negara maju itu menguasai kekayaan di negara-negara berkembang. Jadi ada istilah namanya middle trap, jebakan pertengahan. Bagaimana negara maju itu menguasai negara berkembang, caranya adalah dengan membiarkan negara berkembang itu tetap dalam keadaan pertengahan. Di antaranya agar mereka bisa senantiasa mengambil resources dari negara berkembang, karena negara maju ini unggul di SDM tapi dia lemah di sumber daya alam. Betul Pak? Sebaliknya negara berkembang kayak kita nih, unggul di sumber daya alam, apapun ada di kita kan, tongkat, kayu, batu jadi tanaman. Apapun ada di kita, di dalam bumi kita tuh banyak hal, mulai dari batu bara, emas, segala macam ya, minyak. Tapi kita lemah di sumber daya manusia. Nah, di antara jebakan middle trap itu, beliau menyampaikan ke saya. Dan terang-terangan disebut Indonesia oleh dosennya itu, dosennya mungkin nggak tahu ya, ada mahasiswa Indonesia di situ satu orang. Beliau cerita, di antaranya memang dibuatlah agar kita itu saling berantem, Mbak. Ada konstruksi sosial, ada invisible hand yang dibuat supaya kita tuh saling berantem. Ini yang dulu dilakukan Inggris di India dengan menumbuhkan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang kemudian dibuat di negara kita supaya kita saling berantem. Kenapa Pak? Sederhananya begini, saya sering bilang kayak orang bawa tikus. Jadi ada orang nih, ceritanya dari Bandung, bawa kardus. Di dalam kereta, ini kardusnya kalau udah tenang dikit digoyang-goyangin. Jalan lagi, udah tenang dikit digoyang-goyangin. Orang bingung kan? Ditanya itu kenapa Bapak bawa itu? Digoyang-goyangin terus. Saya bawa tikus beberapa ekor. Terus kenapa digoyang-goyangin Pak? Sengaja biar berantem. Kalau dia berantem sesama tikus, dia gak kepikiran untuk ngelobangin kardus ini. Kalau dia nggak berantem, nanti dia takutnya malah melobangi kardus dan keluar. Jadi dibikin sibuk sendiri. Inilah bisa jadi gambaran tentang kita hari ini Pak. Kita dibikin sibuk sendiri, Harry dibikin heboh sendiri, berantem sesama kita, sehingga kita lupa untuk keluar dari yang namanya middle trap, jebakan pertengahan ini. Gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan yang di forum ini, dan saya yakin insya Allah enggak, di Masjid As-Salam ini orang-orang yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasatan, pertengahan, kita moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Makanya kata Imam Syafi'i misalnya, bahkan para pengikutku ini diajarkan apa, kata Imam Syafi'i,
ketika ketemu dengan hadis yang sahih maka ambil, itu adalah mazhabku, tanpa perlu kita kemudian menghina mazhab yang lain. Kembali ke sini, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini abad ke-7 teori Mekah. Yang kedua adalah abad ke-11. Abad ke-11 Islam ini datang, diantaranya teori ini mengatakan bahwa Islam ini datang dari Persia, tidak dari Saudi. Buktinya apa? Ada pengaruh-pengaruh Persia di Nusantara, diantaranya perayaan Tabwik. Tabwik apa Tabuk ya? Di Padang tuh. Peringatan kematian Husain dan peristiwa Karbala ya. Tabwik. Lebaran anak yatim, lebaran 10 Muharram. Nah itu unsur-unsur dari pengaruh dari Persia. Kemudian tasawuf yang berkembang cukup pesat. Ya memang nanti Bapak bisa baca bukunya Ong Hokam. Ong Hokam ini guru besar sejarah di UI. Karena memang nanti tasawuf itu kalau menurut beliau dipelihara juga oleh Belanda. Agar kita itu sibuk berzikir dengan gaya-gaya tasawuf itu, sehingga kemudian tidak terfikirkan untuk berontak pada Belanda. Jadi termasuk yang dipelihara menurut Ong Hokam. Nanti itu cuma agak jauh pembahasannya. Yang ketiga adalah abad ke-13. Ini teorinya Snokhorgroj, bahwa Islam datang di Indonesia dari Gujarat, dari India. Ini teorinya Snokhorgroj. Dan inilah yang didoktrinkan kita dulu di sekolah. Islam ini abad ke-13 datang dari India, dibawa oleh pedagang. Seakan-akan jadi orang jualan cilok, jualan somai, kemudian berdakwah gitu. Seakan-akan kan begitu kan? Tukang bakso jualan, kemudian berdakwah. Padahal tidak, yang datang adalah orang-orang berilmu. Mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan pedagang yang berdakwah, tapi mereka ulama. Yang datang ke sini adalah yang the bestnya berdakwah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan berdagang. Tapi ini pendapat yang paling lemah justru. Karena nggak mungkin tiba-tiba abad ke-13 muncul kerajaan tanpa diawali sebelumnya. Kan buktinya Snokhorgroj itu karena dia bilang kerajaan tertua itu abad ke-13. Ya, ini kerajaan apa? Samudra Pasai. Abad ke-13. Apakah mungkin gitu baru nyampe langsung bikin kerajaan? Berapa banyak bala tentaranya pada saat itu, sedangkan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui peperangan. Kalau melalui peperangan mungkin tuh bisa jadi tuh. Gitu ya. Sama seperti misalnya penaklukan Konstantinopel. Itu kan berdarah-darah tuh. Konstantinopel kan dari Romawi ditaklukkan oleh Al-Fatih, begitu ditaklukkan ganti itu langsung kerajaan. Ada sejarahnya. Tapi di Indonesia tuh nggak ada. Menaklukkan langsung bikin kerajaan tuh tidak ada. Untuk kasus di Indonesia. Maka tiga pendapat ini kalau saya memang cenderung berpendapat sebagaimana Hamka, yakni abad ke-7. Abad ke-7 masuknya, kemudian 7 sampai 11 itu memang penyebaran yang secara masif. Abad ke-13 berdirilah nanti kerajaan pertama di Samudra Pasai. Jadi tidak ujuk-ujuk, karena data-data sejarah tidak menunjukkan adanya itu. Apa jalurnya? Yang pertama pendidikan, nanti kita bahas pendidikan karena di sini beliau Mansur Siregar cukup menyindir pendapat teori barat tentang pendidikan. Pendidikan, yang kedua adalah pernikahan, yang ketiga adalah perdagangan. Jadi masuk perdagangan, memang jalur dakwah itu pendidikan, pernikahan, perdagangan, kemudian pendidikan, pernikahan, perdagangan. Yang keempat adalah taklim ya, dakwah seperti ini, taklim, keliling-keliling. Nah, pendidikan ini diklaim oleh orang-orang barat, ini saya mengutip
satu teori ya. Satu teori yang menyatakan bahwa pesantren ini dari seorang tokoh barat, sejarawan Belanda ya. Beliau bilang bahwa pesantren di Indonesia ini adalah pengaruh dari Hindu, keberadaan pesantren di Indonesia. Nah, oleh Mansur Saya Negara ini dibantah. Hindu itu tidak memiliki pesantren pada saat itu. Bahkan sampai hari ini di Bali sendiri nggak ada pesantren Hindu, Pak. Jadi istilah pesantren itu memang ijtihad dari para ulama-ulama kita mengutip mulazamah yang terjadi di daerah Arab. Saya tidak mau menyebut istilah Timur Tengah. Timur Tengah ini konsep yang salah menurut saya. Saya pernah jelaskan kalau salah ya. Kenapa Pak? Salah Pak. Saya tuh baru menyadari Middle East itu salah ketika saya tinggal di Eropa. Middle East itu memang sudut pandang dari Eropa dan Amerika Pak. Lebih tepatnya si Eropa Middle East itu. Kenapa? Karena kita kalau di Inggris ya, atau kalau lagi di Eropa, sholat itu kita menghadap ke timur Pak. Karena Eropa ada di barat. Jadi kita menghadap ke timur, sedangkan kita di Indonesia kalau sholat Bapak menghadap ke mana? Ada yang sholat di sini menghadap ke timur Pak? Kita sholat menghadap ke barat, makanya Arab Saudi dan sekitar yang masuk wilayah Asia Barat. Jadi istilah Timur Tengah sebetulnya istilah asing dari Eropa yang hari ini tuh jadi konsep di kepala kita. Ustadz lulusan Timur Tengah, padahal lulusan sebut saja negara ya, lulusan Saudi, lulusan Mesir. Timur Tengah itu ibaratnya kita beli minuman nih, minumannya fit, belinya bilangnya apa Pak? Beli Aqua, padahal mereknya apalah. Sudah jadi di alam bawah sadar kita gitu Pak.